Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga pada malam kesempatan hari ini kita bisa berthalabul ilmi bersama-sama, bermuzakarah bersama-sama, dan tentunya selawat serta salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mungkin jikalau bukan karena berkat beliaulah kita tidak bisa merasakan nikmat Islam, iman, dan ihsan. Baiklah, Sobat El Himmah, pada kesempatan kali ini kita pada momentum ruang baca pada pertemuan yang ke-19. Hari ini kita akan bersama-sama membedah buku yang berjudul An-Naba'ul Azim, karya Syekh Muhammad Abdullah Daras. Beliau merupakan ulama Mesir yang pada kesempatan kali ini akan direview oleh Kak Masaudito Fendi, yang mana kebetulan beliau ini merupakan juga lulusan sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, yang tentu saja saya melakukan mini riset sedikit-sedikit lah, ternyata ini kita membahas tentang Al-Quran. Mana teman-teman, sebelumnya kitab ini membahas tentang yang berkaitan dengan keontentikan Al-Quran yang saya baca sedikit-sedikit, dan mudah-mudahan meningkatkan wawasan kita. Terlebih khusus saya pribadi yang mungkin bukan lulusan dari Al-Quran tafsir, bisa memahami, meningkatkan wawasan pembendaharaan ilmu kita mengenai ilmu Al-Quran. Baiklah, sebelum direview oleh Kak Masaudito Fendi, marilah kita bersama-sama alangkah untuk meningkatkan keberkahan pertemuan hari ini. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hazin niyat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada tanpa berpanjang lebar lagi, kira-kira di sini Kak Masaudito Effendi apakah sudah ada atau sudah Udah beliau? siap, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya Kak Masaudito? Alhamdulillah, Kak Masya Denny. Allah. Masya Allah. Dengan di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan memberikan manfaat bagi kita semua, Masya Allah, terlebih khusus bagi teman-teman yang di luar Jawa, ini kan Kalimantan. Allah. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan reviewan dari Kak Masaudito Effendi. Kepada beliau kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya? Enggak ya? Terdengar Ustaz, Oh, terdengar. terdengar. Jelas nggak suaranya? Sangat-sangat jelas. Alhamdulillah. Kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Sebentar, ini gimana cara ininya nih? Share screen. Ada ininya? Slide-nya ada nggak? Ya, Kelihatan ya? kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insana atwara wa qaddarahu taqdira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh.
بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة أيها الأحبة أحييكم تحية إسلامية خير تحية في العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, gimana kabarnya teman-teman sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Denny dan juga kakak-kakak, sobat-sobat El Himah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memberikan sharing hasil bacaan terkait buku An-Naba Al-Azim. Judul lengkapnya itu An-Naba Al-Azim Nazarat Jadidah fil Quran. Karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Draz rahimahullah taala. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ke reviewnya atau sebelum saya memaparkan beberapa hasil reviewan tentang buku ini, kita kenalan sedikit dengan Syekh Muhammad Abdullah Dras. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang besar ya, namanya besar, ulama hebat di abad 20. Beliau lahir pada 1894 di Kifr al-Asyikh di Mesir. Ayahnya juga ulama Azhar, ayahnya bernama Abdullah Dras. Jadi sebenarnya beliau namanya Muhammad aja, jadi Muhammadullah Dras. Uh, ayahnya itu mensyarah kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi. Uh, Kalau beliau sendiri, beliau juga mensyarah kitab karya Imam Asy-Syatibi juga, yaitu Al-I'tisam, dan dibukuin menjadi Al-Mizan Baina Sunnah wal Bid'ah, tetapi tidak sempat selesai tulisannya sampai beliau meninggal. Jadi tidak full gitu tulisan yang itu. Beliau itu adalah guru di Al-Azhar. Terus juga pada tahun 36 beliau berangkat haji. Di tahun itu pula beliau mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Sorbonne di Paris, di Prancis, Sorbonne Prancis. Beliau di Prancis selama 12 tahun. Beliau itu belajar di sana untuk beliau sangat mendedikasikan dirinya, waktunya selama di Prancis selama 12 tahun itu untuk mendapatkan dan menyerap banyak ilmu-ilmu serta kebudayaan barat dari sumber aslinya langsung. Jadi beliau juga mahir ya bahasa Prancis. Serta merenungkannya sehingga dapat membandingkan antara pengetahuan dengan prinsip-prinsip di Islam, pengetahuan-pengetahuan basic dan juga yang mendalam di Islam dengan ilmu-ilmu yang berasal dari barat gitu. Beliau dapat gelar doktoralnya di Sorbonne. Ketika itu beliau nulis disertasinya dua. Jadi tesis doktoralnya itu dua nulisnya. Menarik ya, kita kayaknya nulis satu aja udah susah. Beliau nulis dua. Yang satu judulnya Initiation au Quran. Saya nggak tahu cara bacanya, tapi kayaknya kayak gitu. Saya tadi nyoba di Google Translate, cara bacanya gitu ya. Initiation au Quran. Au Quran itu yang menjadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi Al-Madkhal ilal Quranil Karim. Terus disertasi yang satunya juga beliau berjudul Le Moral du Quran. Le Moral du Quran. Itu Le Moral du Quran ini kalau diterjemahin ke bahasa Arabnya diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab, tapi setelah beliau meninggal itu baru ada yang menerjemahkan Dr. Abdul Sabur Syahin. Itu judulnya menjadi Dusturul Akhlaq fil Quran. Kalau di bahasa Inggrisin menjadi eh, terjemahnya itu The Moral Word of Quran. Nah, disertasi beliau ini sangat dikagumi oleh banyak orientalis Prancis. Beliau pas kuliah itu ya, zaman-zaman Perang Dunia di sana, sedang Perang Dunia, Mesir dijajah dan sebagainya. Em, Banyak orientalis juga, termasuk penguji-penguji beliau. Itu salah satunya ada Louis Massignon dan juga Levi Bourgeois. Provençal, dan juga Louis Massignon. Nah, itu sangat mengagumi disertasi beliau
Bahkan dikatakan salah satu, jadi pengujinya ada sekian, itu sampai ada pengujinya beliau yang sampai mu'alaf. Wah gitu ya. Sampai ada yang mu'alaf dan juga sampai beliau dituduh gitu, dibilang, ini kamu nulis ini ya mau mempengaruhi kita ya gitu. Sampai di apa namanya kayak ditahan-tahan jangan sampai ini kita terpengaruh sama Abdullah Daros nih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Em, Setelah itu beliau balik ke Mesir, terus ngajar di Mesir di beberapa univ, sampai akhirnya beliau meninggal di Lahore di Pakistan ketika beliau sedang berpartisipasi dalam apa sih itu ada apa eh, kumpul ulama atau apa itu istilahnya di Pakistan ketika itu di tahun 58. Em, Beliau juga dekat banget sama ulama-ulama Maghrib, ulama Maroko yang ada di Paris. Terkhusus ada Malik ibn Nabi. Itu keduanya terasa sangat dekat banget dengan Al-Quran gitu ya. Beliau Syekh Daras ini menuliskan mukaddimah untuk bukunya bin Nabi yang judul bukunya itu Fenomenon Quranik. Nah, dari situ akhirnya banyak pemikiran yang lumayan sama sehingga salah satu hasil tulisan-tulisannya itu menjadi ini buku yang sekarang ada di yang akan kita review itu adalah An-Naba Al-Azim gitu. Dan juga ada buku Al-Madakhil Al-Quran Karim. Itu yang tadi yang jadi disertasinya. Sedikit kita bahas ini kelamaan nggak sih? Enggak ya, insya Allah nggak kelamaan ya tentang beliaunya. Karena memang beliaunya sendiri sangat menarik gitu untuk kalau nggak kita bahas kayak eman gitu menurut saya. Sedikit saya paparkan beberapa eh testimoni tentang beliau dari beberapa syekh-syekh ya. Ada dari Qatar, Syekh Abdullah Ibrahim Al-Ansari. Beliau bilang bahwasanya Syekh Darus ini cerdas, sabar, dan juga memiliki kerendahan hati, fasih, dan sangat perhatian terhadap rekannya. Dan banyak pujian dari Syekh Abdullah Ibrahim Al-Ansari. Dan juga dari Syekh Muhammad Abu Zahra yang bilang beliau ini kalau malam habis sholat Isya, habis ngimamin Isya, itu yang lain pada tidur. Ini ketika masa-masa itu di conference itu ya di conference pas di hotel mungkin atau di mana. Yang lain selesai beliau ngimamin Isya pada pergi tidur, beliau itu orang-orang tidak mendapati beliau tidur, malah orang-orang melihat beliau ya baca Quran atau sholat gitu ya. Jadi sholat, baca Quran gitu di malam hari. Atau testimoni lain dari orang yang mungkin kita tahu namanya dan namanya tidak asing, yaitu adalah dari salah satu muridnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, murid beliau, rahimahullah taala, itu sampai bilang setiap kali duduk sama beliau ini nggak pernah ngobrolin kecuali selalu ngobrolin masalah Islam dan juga masalah-masalah umat Islam. Sampai dibilang sama kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi itu dibilang Syekh Daras ini sebagai Ibnul Azhar wa Ibnu Sorbon gitu. Jadi karena menggabungkan dua sakofah keilmuan timur dan barat, kurang lebih kayak gitu. Jadi sangat menarik sekali ya, terutama di disertasinya itu tentang etika dalam Quran yang bahkan dikatakan ini menjadi ilmu baru tentang Quranic ethics, katanya kayak gitu. Menurut beberapa syekh. Kalau kita berbicara tentang kedekatan beliau, hubungan beliau dengan Al-Quran ini nampaknya sangat tidak diragukan lagi bisa dilihat dari karya-karya beliau. Selain itu, eh, testimoni dari Syekh Muhammad Mukhtar Ashinkiti dibilang la yanfaku an sittati ajza minal Quran fi kulli yawm. Jadi Syekh Daros ini setiap harinya minimal khatam 6 juz. Setiap harinya. Jadi setiap hari 6 juz, 6 juz, 6 juz. Gitu ya. Masya Allah ya. Beliau sebegitu karyanya hebat dan lain sebagainya. eh Ya masih menyempatkan bahkan sampai 6 juz itu, wah kita harusnya merasa malu dan harusnya bisa untuk mencoba demikian juga gitu ya, biar bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karya-karya beliau ada Al-Mukhtar min Kunuzis Sunnah An-Nabawiyah, itu adalah syarah dari Arba'in Hadisan fi Usuluddin. Terus ada juga Nadharat fil Islam, ada juga Aslul Islam. Terus ada buku Al-Ibadat, As-Salat, Zakat, Shaum, Al-Hajj. Dan beberapa kitab lainnya termasuk Dusturul Akhlaq fil Quran, Al-Madakhilul Quran Karim, dan juga yang satu yang mau kita bahas kali ini adalah An-Nabul Azim. Beliau ini sempat ditawarin sebagai Syekhul Azhar. Eh, Grand Syekh Al-Azhar ya pernah ditawarin, tapi beliau menolak ketika itu karena beliau minta Al-Azhar harus
punya punya independensi akademis yang tidak terikat sama otoritas pemerintahan gitu. Mungkin kala itu saya kurang paham ya konteks, mungkin kala itu karena sedang masa-masa eh, penjajahan dan lain sebagainya, jadi sangat terkekang demikian. Saya juga kurang paham. Ala kulli hal, saya alhamdulillah dapat mengenal buku ini. Wah, dapat diberitahu tentang buku ini harus saya sebutkan ya. Rasa terima kasih saya yang sangat besar kepada Dr. Henry Salahuddin dan juga Ustadz Asep Sobari ketika itu kami lagi di perjalanan dalam mobil terus ya ngobrolin pas itu tentang Al-Quran. Habis itu Ustadz Asep nyebutin tentang buku ini, akhirnya kita diskusi tentang buku ini. Akhirnya setelah itu saya kira menarik juga buku ini. Saya coba baca dan menurut hasil pembacaan saya, bukunya menarik. Nanti akan kita lihat apakah benar-benar menarik atau tidak. Nanti setelah reviewnya selesai, akan kita lihat ya. Sekarang kita masuk ke bukunya, yaitu adalah An-Naba Al-Azim, karya Syekh Muhammad Abdullah Dras. Kalau kita lihat secara umum isi bukunya ini berputar pada empat ini. Secara umum ada empat ini. Yang pertama tentang makna Al-Quran. Mungkin sebagian kita mengira oke, makna Quran terus kenapa gitu karena maksudnya tentang tentang Al-Quran ini makna Quran tuh kayaknya udah banyak disebutin di buku-buku gitu ya. Tapi saya kira pemaknaan dari Syekh Muhammad Abdul Dros ini, Syekh Daros ini sangat mantap sekali tentang makna Al-Quran karena beliau benar-benar mentahdid apa namanya membatasi makna-makna itu sehingga kita tidak jadi liar tentang pemaknaan apa itu Al-Quran. Kitabullah Ta'ala, Kitabullah Al-Munazzal, itu segala macam beliau rinciin ya, kitab itu apa, Al-Munazzal apa. Dengan begitu enak saya rasa, karena beliau juga backgroundnya itu background filsafat, eh, jadi banyak pendekatan-pendekatan yang berbau filsafat juga. Dan ya karena beliau sangat dekat dengan Quran ya, jadi penjelasannya juga sangat mantap gitu, mengutip banyak ayat-ayat. Selanjutnya tentang sumber Al-Quran, beliau menjelaskan sumbernya dari mana aja Al-Quran, apakah dari Allah saja atau dari yang lain gitu. Beliau sebutkan kalau kita tahu ya sumbernya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beliau sebutkan tuduhan-tuduhan tentang sumber Al-Quran. Lalu selanjutnya beliau menjelaskan mukjizat kebahasaan dari Al-Quran yang di bab terakhirnya akhirnya beliau menyebutkan tentang struktur-struktur dan juga al-bayan apa namanya balaghahnya dari surat Al-Baqarah gitu. Karena sebelumnya kan disebutin mukjizat bahasa secara teoritis, terus dicoba dibedah dalam surat Al-Baqarah. Bukunya juga tidak terlalu tebal, saya rasa ini bukunya hanya 280 halaman, jadi ya lumayan lah ya, mutawasit lah. Oke, baiklah sekarang akan kita masuk ke inti pembahasannya. Saya kira untuk saya bahas secara utuh ini agak sulit, jadi kita ambil beberapa saja yang insya Allah walaupun tidak menggambarkan keseluruhan buku, tapi insya Allah tidak menggambarkan secara salah ya, gitu. Semoga ini menggambarkan yang baik dan yang benar dari buku uh, Syekh Daros ini. Ini saya agak terpicu oleh pertanyaan ini, pertanyaan yang kami dapatkan ketika itu sedang di UNJ. Ada salah seorang mahasiswa yang bertanya gitu kan tentang Al-Quran, terus dia bilang Al-Quran ini katanya wahyu gitu kan kata dia, katanya wahyu. Tapi jangan-jangan wahyu itu tuh cuma khayalnya Nabi gitu. Jangan-jangan tuh Nabi cuma menghayal terus akhirnya dapat kayak dapat inspirasi gitu aja. Bukan benar-benar oke ini dari Allah, Allah yang ngasih jos gitu. Nah, kira-kira teman-teman sekalian nih, KD ini nih kira-kira mungkinkah Al-Qur'an ini hanya sebatas khayalan Nabi? Mungkin atau tidak KD ini? Eh, kalau dari pemaparan-pemaparan yang kita belajar sih tidak mungkin ya. Tapi Nggak kalau mungkin. mungkin kalau orang yang mungkin ya kalau istilahnya apa ya, ya makanya semakin liar ya pasti ya. Kalau namanya sebatas wahyu kan inspirasi dia bisa kemungkinan terjadi. Iya. Ya mungkin itu. Oke, oke. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya hanya Mungkin itu sebatas bisa. Eh, ini kalau secara nih saya ini ya, saya bikin pertanyaannya kata-katanya saya susun biar tidak terlalu liar. Jadi mungkinkah Al-Qur'an hanya sebatas khayalan Nabi? Ya, oke. Kalau kita lihat ya ternyata tidak kan kawan sekalian karena Nabi bukan menghayal terus akhirnya dapat wahyu gitu atau lain sebagainya ya.
tuduhan-tuduhan demikian yang dibilang nih kayaknya Nabi ini cuma ngayal aja nih, kayaknya Nabi ini mungkin dari dalam dirinya, jadi min wahyi nafsihi, jadi dianggap dia lagi merenung terus dapat kayak pencerahan dari dirinya sendiri gitu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, intinya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan gitu kan mau menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini kayaknya bukan dari Allah deh gitu. Ini kayaknya cuma kalam Nabi aja gitu kan. Ini tidak, ini adalah tuduhan yang kurang tepat saya rasa, karena kalau kita lihat misalkan di sini ada beberapa ayat, banyak ya dari sekian ayat, ini beberapa ayat yang ditulis oleh Syekh Daras di sini yang menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak mungkin dia berasal dari khayalan Nabi gitu. Melainkan Al-Qur'an ini pasti pasti adalah wahyu. Contoh di Quran surah Al-A'raf 203 disebutkan qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Ini kalau kita pakai dalil-dalil yang nakli ya, kita pakai dalil-dalil yang dari Quran sendiri. Bagi orang Islam yang katanya percaya Al-Quran, maka harusnya menggunakan dalil nakli ini, dalil-dalil yang eh, ya tertulis, transmisinya secara betul, mutawatir, maka harusnya kita percaya bahwasanya ayat-ayat ini betul gitu ya. Termasuk dalam Quran surah Al-A'raf ayat 203 disebutkan, Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Jadi Rasul cuma ngikutin apa yang diwahyukan, sehingga secara makna Rasul ini nggak ada nambah-nambahin apapun dari dirinya sendiri. Jadi bukan khayalannya Nabi, tapi emang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari Quran surah Yunus ayat 15 misalkan, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Ya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Rasul sama sekali nggak mengubah makna ataupun redaksinya dari Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilai. Yang diwahyukan kepada Rasul langsung disampaikan aja. Jadi dijelaskan oleh Syekh Daras di sini bahwasanya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu itu posisinya ada empat gitu. Pertama al-wa'yu wal hifdz. Selanjutnya ada al-hikayah wa tabligh. Lalu setelah itu al-bayan wa tafsir. Terakhir at-tatbiq wa tanfidz. Setelah al-wa'yu al-hifdz, jadi Rasul dalam keadaan dapat wahyunya lalu langsung dihafalkan. Setelah itu langsung al-hikayah wa tabligh, disampaikan kepada para sahabat. Selanjutnya al-bayan wa tafsir. Jadi Rasul menjelaskan maksud-maksudnya itu. Lalu terakhir at-tatbiq wa tanfidz. Rasul juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi makanya kita sering dengar ya Rasul itu, dalam hadis ya, hadis ada dibilang Rasul itu ya khuluquhu Quran. Akhlaknya Quran gitu. Atau selanjutnya dari Ala-Ala ayat 6 kita hafal semuanya insyaallah. Sanuqri'uka fala tansa. Gitu ya. Sanuqri'uka fala tansa. Ini kalau kita bilang oke maknanya mungkin dari Allah tapi lafadznya dari Rasul gitu. Seperti yang baru-baru ini ada ya. Baru-baru ini ada profesor yang sempat bilang demikian, sempat mengatakan demikian dalam kuliahnya gitu ya. Mengatakan bahwasanya ya ini kalau maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasul. Nah, ini mungkin beliau agak lupa surah Al-A'la ayat 6 yang disebutkan sanuqri'uka falatansa. Jadi Rasul diikro, jadi Rasul disebutin satu persatu huruf-huruf dan ayat-ayatnya per kata per kata per kalimat. Allah ngasih ayatnya demikian dari Jibril nyampaikan demikian, ya Rasul ngikutin itu aja. Atau dalam surah Al-Qiyamah 16 sampai 19 disebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayana. Gitu ya. Jadi Rasul itu nah, Quran itu jelas dari Allah. Setelah itu idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Rasul disuruh ngikutin plek ketik plek. Nah, gitu. Jadi nggak ada maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Gitu ya. Sekiranya demikian untuk dalil-dalil yang nakli. Tapi mungkin beberapa kawan-kawan, terutama Syekh Daras ini di sini beliau tidak hanya menyebutkan dalil-dalil yang nakli. eh Kemungkinan besar karena beliau tinggal di Paris, lalu beliau banyak berhubungan sama orang-orang yang non-Muslim, sehingga menggunakan dalil nakli nampaknya bukan hal yang baik. Dalam artian,
banyak orang yang sulit untuk percaya kepada dalil nakli kalau mereka bukan Islam gitu ya, bukan Muslim. Sehingga beliau di sini memperbanyak selain dalil-dalil nakli, beliau juga memberikan dalil-dalil yang akli. Beliau mencoba untuk memberikan penalaran terhadap eh, bukti-bukti kemujizatan dan juga bukti-bukti keotentisitasan Al-Qur'an. Bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu adalah salah satunya beliau bilang di sini dalam pendapatnya beliau bilang ya buktinya eh, bahwasanya Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah buktinya ada hadis. Maksudnya ada dalam perkataan Rasul yang bukan menjadi Rasul bilang ini bukan ya jadi bukan 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 Quran gitu, bukan Quran. Itu adalah ada hadis. Sebetulnya bukan Quran ya itu ada hadis. Karena kalau misalkan bisa aja kalau misalkan itu adalah hanya khayalan dan itu berasal dari Rasul, Rasul bilang semua yang dia katakan adalah Quran. Sehingga sahabat pada ngikutin kan paling gitu kan. Sebenarnya bisa aja kayak gitu, gitu loh. Tapi ternyata ada hadis. Ini membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Rasul yang berupa ayat-ayat Al-Quran ya itu emang ayat Quran. Dan itu asli dari Allah bukan dari Rasul sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan ada yang mengatakan, oke, Rasul itu ya memang sebenarnya yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah mungkin hanya hadis sebenarnya semuanya, tidak ada ayat Quran, tidak ini dari Allah, tapi Rasul bilangnya ini dari Allah gitu ya. Rasul bilang kalau Allah Ta'ala itu biar didengar aja karena oh nih Rasul bawa-bawa ini dari Allah nih, dari Tuhan, maka harus kita dengar gitu kan. Jadi seakan-akan ada kesan orang-orang itu nggak percaya bahwasanya apa yang dibawa sama Rasul ini adalah benar-benar dari Allah. Jadi Rasul nyampein ini adalah dari Allah sekedar biar Rasul dapat pengikut, dapat follower, kurang lebih kayak gitu ya. Ini pendapat yang kurang ajar saya rasa dan eh, pertama ini sangat tidak mungkin secara nakli jelas karena tadi kalau kita lihat dari ayat sudah dibilang inama tabi'u ma yuha ilai. Rasul hanya mengikuti apa yang diwahyukan itu yang pertama kalau dari nakli dan banyak ayat lainnya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi keadaan Rasul sendiri, sangat tidak mungkin bagi seorang Muhammad SAW, bagi beliau untuk bisa membuat ayat-ayat yang begitu indah seperti ini. Nilai sastranya begitu tinggi, bahasanya begitu hebat. Dan juga sangat tidak mungkin beliau ketika menyampaikan ayat innama attabi'u ma yuha ilai, ya kan? Rasul bilang gitu, terus Rasul menyampaikan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwasanya Quran ini dari Allah bukan dari dirinya Rasulullah SAW. Kalau Rasul mengatakan hal yang bukan ada dalam hatinya berarti Rasul berbohong. Dan yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari, bahkan nampaknya kita semua mungkin udah sering dengar ya, Rasul itu orang yang al-amin, diberi julukan al-amin, amanah. Rasul itu sidik, Rasul itu tidak pernah berbohong gitu. Nah, Rasul tidak pernah berbohong ini bukan bukan cuma sahabat yang bilang Rasul nggak pernah berbohong, Rasul itu orangnya baik dan lain sebagainya ya. Ini bahkan pengakuan dari musuh-musuh Rasul sendiri. Gitu. Ini menarik yang disampaikan oleh Syekh Daras di sini. Beliau mengutip beberapa riwayat-riwayat tentang musuh-musuh Rasul, kafir-kafir Quraisy yang justru mengakui Rasul gitu ya. Maksudnya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong. Tadi kan misalkan kita bilang tadi, oh Rasul nih biar didengar aja jadi bawa-bawa atas nama Allah. Jadi seakan-akan orang ini mengatakan bahwasanya Rasul itu berbohong. Nah, ini kita lihat dalam sejarahnya, contoh An-Nadr bin Al-Harith. An-Nadr ibn Al-Harith ini salah satu yang kalau kita bilang levelnya itu udah level Abu Jahal levelnya lah. Levelnya level Abu Jahal, level Abu Lahab, level Al-Walid ibn Mughirah. Ya, beliau ini sampai termasuk salah satu syayatin Quraisy. Ya. Kalau udah sampai dapat julukan setan Quraisy itu berarti kan levelnya nggak gemen-gemen gitu, ya, levelnya nggak gemen-gemen. Kalau cerita tentang beliau banyak silakan cari tulisan-tulisan cerita tentang Nadr bin Haris betapa hebatnya bentuk perlawanan beliau terhadap Islam terhadap Muhammad SAW. Eh, Sini kita lihat bahwasanya bahkan sekelas Nadr ibn al Haris, saya bacakan di sini, beliau itu mengatakan gini kepada para orang-orang Quraisy gitu kayak gitu. Jadi ketika melihat bahwasanya dakwahnya Nabi ini semakin menyebar, gitu kan.
Dia panik nih orang-orang pada ngikutin Muhammad nih gitu kata dia kira-kira gitu ya. Terus dia bilang, "Ya ma'syar Quraisy." Gitu. "Ya ma'syar Quraisy, innahu wallahi laqad nazala bikum amrun ma utitum bihilatin ba'd." Jadi, wahai orang-orang Quraisy, telah turun kepada kita semua ini suatu hal yang ini enggak ada sebelum dan setelahnya, enggak ada yang kayak gini. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatsan. Jadi Muhammad ini adalah seseorang yang eh, seorang pemuda yang hebat gitu ya. Ardokum fikum disebutin ya, dideskripsikan. Ardokum fikum. Muhammad ini adalah orang yang paling kalian cintai, paling kalian ridhoi, gitu ya. Bayangin. Ardokum fikum. Wa asdaqukum hadisan. Nah ini perlu kita garis bawahi. Rasul itu asdaqukum hadisan. Orang yang tidak pernah berbohong. Orang yang paling jujur di antara orang Quraisy semuanya. Wa a'dhamukum amanatan. Dan orang yang paling amanah. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi syait min asyaib, dibilang kalau sampai ada di sini sudghainya sini ada syait, ada uban, maksudnya sampai dia kelihatan dia itu adalah penyihir dan lain sebagainya gitu ya. Eh waja'akum bima ja'akum bih, lalu Muhammad itu datang dengan Quran dengan keadaan gitu ya, dengan keadaan rambutnya berantakan dan sebagainya gitu ya. Wa qultum sahir wa kahin wa syair wa majnun, la wallahi. Wah, kata dia, la wallahi ya ma'asyar Quraisy. Kalian mau bilang Rasul, kalian mau bilang Muhammad itu adalah penyihir. Kalian mau bilang Muhammad itu adalah kahin, dukun, atau dia syair, penyair, atau dia itu adalah majnun, orang gila. Apa kata Nadir ibn al-Harith? Dia bilang, la wallahi ya ma'asyar Quraisy. Fanduru fi sya'nikum fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun azim. Gitu ya. Ini pengakuan dari seorang salah satu syayatin Quraisy. Salah satu setan Quraisy mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Dibilang asdaqukum hadisan, a'udhumukum amanatan, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita mau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bawa Quran terus hanya sekedar untuk didengar sama orang, dia bilang ini adalah ayat dari Allah. Nggak masuk akal karena Rasul nggak pernah bohong. Kalau tidak cukup pernyataan dari Nadir bin Haris, kita tambah pernyataan dari Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah ini salah satu pembesar Quraisy juga, tapi mungkin levelnya nggak seperti Nadir bin Haris ya, karena Nadir bin Haris ya benar-benar salah seorang pengusaha tajir melintir juga. Gitu. Utbah mungkin levelnya nggak terlalu gitu ya. Bilang apa? Jadi dia setelah dia pas itu datang ke Rasul terus mendengar Rasul SAW itu membacakan ayat. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, tanzilu minarrahmanirrahim, surat Fussilat kalau salah itu ya, sampai ayat fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adi wa samud. Gitu. Jadi dibilang setelah dia dituduh sama orang-orang Quraisy bahwasanya dia itu mulai condong ke Nabi Muhammad, dia bilang saya telah datang ke Muhammad. Terus saya dengar Muhammad tuh nyampein ayat ini, dia bilang. Ini Muhammad ini bukan penyihir, dia ini ayat yang disampaikan bukan sihir, bukan siir, bukan jampe-jampe. Kira-kira kayak gitu kata Utbah. Terus disebutin ayatnya. Gitu. Hamim tanzil minir rahmanir rahim sampai ke ayat fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Dibilang kalau kalian masih nggak percaya dengan ayat Quran ini kan gitu ya. Fa in a'radu faqul andartukum. Saya memberi kalian peringatan sa'iqatan dengan azab, nanti akan datang azab mithla sa'iqati 'adi wa thamud, sebagaimana azab yang telah menimpa kaum 'Ad dan juga Samud. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah fa'amsaktu bifih. Jadi Utbah sampai langsung setelah mendengar ayat itu, Utbah bin Rabi'ah menutup mulutnya Nabi Muhammad SAW. Fa'amsaktu bifih, tutup mulutnya. Kenapa? Amsaktu bifihi. Kenapa dia nutup mulutnya? Dia bilang, fa inni khiftu an yanzila alaikumul adab. Fa inni a'lam fa inna na'lam anna Muhammadan la yakdzib fi hayati. Gitu ya. Jadi sampai dia nutup mulutnya Nabi pas sampai ayat itu, karena dia tahu Nabi Muhammad itu orang yang nggak pernah bohong. Jadi pas bilang bakal turun azab seperti azab yang menimpa Ad wa Tsamud, sampai akhirnya Utbah bin Rabi'ah nutup mulutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau kita lihat eh, kasus orang jujur seperti ini tuh mungkin ya kalau kita di kelas kita di perkuliahan
Ada orang yang emang dia tuh selalu datang duluan, dia deket sama dosen, dia tuh nggak pernah bohong, orangnya jujur, baik banget, suka nraktir. Terus dia bilang, bro, dosen datang gitu kan. Itu sangat besar kemungkinan kita percaya dan kita akan datang langsung, kita takut gimana-gimana lah. Kita nggak akan mengira dia akan berbohong. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi Utbah bin Rabi'ah pun mengakui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, ya, fakul andartukum soalnya kata misal soal kata adil wasamud, itu akan dia ngerasa wah ini bener nih, ini bakal terjadi azab nih, gitu kan. Makanya dia takut, makanya dia tutup mulutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Eh, Kadang ini masih ada waktu atau cukup kadang ini? Eh, Terserah antum aja Kak, atau Waduh, jangan melanjutkan atau terserah kita gitu. lanjut sesi selanjutnya. Oke, Sepertinya sangat-sangat menarik Ustaz. Kak. oh siap Kak. Masya Yes. Allah. Ini mungkin dikit ya, saya tambah dikit. Insya Allah Oke. 5 atau 5 menit mungkin ya Kak. Setelah itu Ya, ya. mungkin ada sesi diskusi dan Oke. tanya jawab. Mungkin teman-teman yang hadir ada yang sudah baca juga buku ini, jadi bisa memberikan insight atau memberikan koreksian, mungkin mungkin ada pembacaan saya yang salah gitu ya. Di sini yang perlu kita perhatikan juga tentang apa yang telah Syekh Daras sebutkan. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah itu apa yang telah ditulis oleh Syekh Daras ya dalam bukunya. Itu beliau mengutip banyak dari riwayat-riwayat hadis-hadis gitu ya. Jadi begitu hebat gitu. Marja-marja beliau apa foto-fotonya tuh mantap-mantap. Nanti kalau dilihat dari referensi di belakang tuh beliau susun dari Quran ini, dari tafsir ini, dari ilmu lugah ini, dari wah jadi sangat kaya sekali gitu marjanya, referensinya. Yang perlu kita perhatikan juga dari buku beliau ini, dari buku An-Naba Al-Azim, adalah tentang mukjizat. Mukjizat ini sangat eman kalau kita lewatkan pembahasan tentang mukjizat dari buku ini. Karena memang buku ini mau menegaskan tentang mukjizat Al-Quran gitu ya. Salah satunya adalah bahwasanya beliau memulai dengan sumber Al-Quran, bahwasanya Al-Quran nggak mungkin berasal dari hayalan-hayalan Nabi sendiri atau berasal dari bisikan orang-orang gitu ya. Sangat tidak mungkin. Dan masih banyak dalil yang lain ya. Tadi yang saya sebutkan hanya sedikit saja. Masih banyak dalil yang lain yang tidak saya sebutkan gitu ya. Nanti bisa teman-teman kaji dan baca insya Allah. Tentang mujizat, teman-teman sekalian. Salah satu bentuk kemujizatan dari Al-Quran adalah, ini kira-kira apa jawabannya nih, Kak Denny? Ini saya bentuk kayak gini biar ada interaksi dikit-dikit biar saya nggak garing ya. Salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran adalah, kira-kira apa ini jawabannya nih? Masih ada. Oh, ya masih ada Al-Quran sampai zaman sekarang ya. Iya Betul betul betul. betul dan masih banyak yang menghafal betul betul betul. Iya, betul. Iya ya oke. Tapi kalau yang saya tulis di sini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah ya bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Al-Quran ini eh, sangat luar biasa, sangat hebat dan bahasanya itu mujizat banget. Kita bisa lihat di sini misalkan ada beberapa pendapat yang mengatakan atau meragukan lah katakanlah meragukan tentang kemujizatan Al-Quran. Ada yang mengatakan ya bisa aja ada yang selevel bahasa Al-Quran. Dia mengatakan mungkin ada di dunia ini yang selevel dengan bahasa Al-Quran, gitu kan? Atau mungkin kita pun pernah merasa gitu ya. Kita pernah kepikiran pasti dibilang Quran itu mujizatnya bahasanya. Kita agak, hah bahasa? Atau Nabi Muhammad itu mujizat itu Quran. Terus Quran itu yang keren adalah bahasanya. Terus kita mikir, hah bahasa? Kenapa bahasa ya? Gitu. Kita mikir mungkin kayak gitu. Terus kita kayak compare dengan, aduh, kalau Nabi Musa kan keren Nabi Musa. Wah dapat tongkat, tongkatnya jadi ular sama bisa membelah lautan. Kan kayak something amazing gitu ya. Atau nabi-nabi yang lain gitu, ada yang wah dibakar tapi nggak terbakar, ada yang mengeluarkan onta dari batu, terus ada dan lain sebagainya gitu ya. Selamat dari perut paus. Kayak mujizatnya kok keren-keren banget ya. Gitu kayak eh kok ini cuma mushaf terus kayak kok cuma Quran sih. Mungkin ada yang mempertanyakan gitu. Atau mungkin dia percaya, oke, Al-Quran itu bahasanya mantap dan itu adalah mujizat dari Al-Quran itu sendiri. Tapi saya percaya nggak ada yang selevel bahasa Al-Quran atau saya nggak bisa. Tapi yang kedua ini, yang B ini mungkin bukan saya yang bisa menandingi Al-Quran, tapi mungkin yang lain bisa. Seakan-akan dia mengatakan gini, sepertinya di zaman Nabi zaman dulu kayaknya ada sih orang yang bahasa Arabnya juga fasih, bahasa Arabnya tuh dia penyair hebat, khutbah, eh, penceramah juga yang kayaknya sebenarnya bisa sih nandingin Al-Quran tapi ya kayaknya ada gitu mungkin. Mungkin kita pernah berpikir gitu atau mungkin ada orang teman kita yang berpikir demikian.
Atau mungkin dia tidak berpikir gitu, tapi dia mikir gini, oke, sejauh ini sih nggak ada yang bisa nandingin, tapi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Gitu. Kita menganggap, oke selama ini tuh bukan orang nggak bisa ya, tapi ya sebenarnya dia punya kemampuan, kapasitas bahasa yang hebat, tapi lagi nggak mau aja sih dia untuk menandingi gitu, nggak mau bikin sesuatu yang kayak Quran, mungkin kayak gitu ya. Atau yang terakhir lah, mungkin kita nganggap, oke deh, kita nggak mengakui semua tuduhan yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan, tapi saya masih bingung kenapa harus bahasa sih, kenapa kenapa sih emang bahasanya apa sih? Kayaknya bahasanya tuh bahasa Al-Quran sama bahasa Arab yang lain kayaknya nggak ada bedanya, gitu kan? Kadang kita berpikir demikian gitu ya. Oke, kira-kira eh, kita lihat bagaimana jawaban dari Syekh Daras atas pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, bentar, ini oke. Oh ini tulisannya ini ya, balik-balik nih. Sorry sorry. Yang pertama, tidak untuk tuduhan yang pertama tadi, ketika dibilang bisa aja ada yang selevel dengan bahasa Al-Quran. Nah, ini sangat simpel kita untuk membantahnya, yaitu adalah orang seperti ini kemungkinan besar tidak paham bahasa Arab, tidak paham sastra Arab. Gitu ya. Karena orang yang paham sastra dan bahasa Arab sangat kecil kemungkinan untuk mengatakan hal demikian. Untuk mengatakan bahwasanya ada yang bisa selevel Al-Quran. Gitu. Kalaupun dia mahir berbahasa Arab, jadi dulu pernah ada juga yang mengatakan hal demikian, tapi akhirnya ya tobat. Akhirnya kalau disebutkan oleh Syekh Daros di sini sampai menghancurkan pulpen dan merobek kertasnya. Contohnya seperti Ibn Muqaffa. Ibn Muqaffa penyair. Terus ada Abu Thayyib. Abu Thayyib ini kita kenal semuanya. Maksudnya kita mungkin sering mendengar namanya. Abu Thayyib yang dijuluki Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi. Itu kayaknya kalau di buku-buku balaghah itu nama beliau selalu disebutkan. Syair Al-Mutanabbi, Al-Mutanabbi, Al-Mutanabbi itu kayak sebutin terus. Penyair hebat. Dijuluki Al-Mutanabbi karena dia tuh ngaku-ngaku nabi gitu ya. Ngaku-ngaku nabi terus mencoba untuk melawan bikin sesuatu yang seperti itu tapi nggak bisa. Dia tobat dan akhirnya menjadi ya hebat lah Masya Allah ya beliau. Al-Mutanabbi. Sihir-sihirnya kita tahu ada yang idal gomarta fi syai'in marumin falatakna fi maduna nujum gitu. Fil khaddi na'azam al-khulit rahilan dan sebagainya. Atau selain itu juga ada Al-Ma'ari. Al-Ma'ari itu juga pernah mencoba tuh. Tapi gini, mereka-mereka ini kayak Ibnu Muqaffa, Abu Thayyib Al-Mutanabbi atau Al-Ma'ari, mereka ini adalah bukan mereka karena ngerasa Quran ini bukan mukjizat secara bahasanya gitu. Sebenarnya mereka ini adalah tipikal orang-orang yang liat ma'inna qalbi. Lihat ma'inna qalbi. Bukan ragu terhadap Al-Quran, bukan. Tapi dia sudah yakin dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah mujizat dan sebagainya. Tapi lihat ma'inna qalbi. Dia ada merasa mungkin terchallenge ya, karena oke, Ana juga penyair nih, Ana coba bikin biar lebih tenang lagi. Dia udah yakin dia nggak bisa sudah gitu. Kayak gitu. Atau selain itu ada juga yang mengaku-ngaku kayak gitu adalah selain tiga orang itu ada yang lain juga yang mengaku bisa membuat selain Al-Quran. Contohnya ya Musailamah. Musailamah Ad-Dajjal atau Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab atau Ad-Dajjal ini kacau ya. Dia ini cuma kopas Al-Quran terus diganti-ganti bahasanya gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang cuma ngopas berarti kan dia nggak punya nilai otentisitas gitu ya. Dia bikin surat itu contohnya ada inna a'toina kal jawahir fasalli li rabbika wajahir gitu ya. Kan cuma kopas aja gitu. Jadi kalau mau bilang Anda bisa membuat sesuatu yang seperti Quran, ya jangan kopas, bikin bikin yang lain yang otentik, yang orisinil karya Anda gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Ya gitulah, itu orang-orang yang mengatakan yang pertama tadi, yang A tadi gitu ya, yang bilang sosokan bisa, itu nggak mungkin. Atau mengatakan mungkin ada yang bisa, bukan saya, tapi mungkin orang lain ada yang bisa. Nah itu kita tanya balik kepada dia, siapa yang bisa? Di zaman apa? Siapa? Di zaman Nabi hidup? Nggak ada, gitu kan? Atau mau dibilang apa lagi? Siapa lagi gitu kan? Di zaman tabi'in? Nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabi'in nggak ada, mau zaman tabi'in nggak ada gitu kan. Dari zaman dulu aja nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran, apalagi zaman sekarang yang sudah banyak logo-logo yang fasidah gitu. Jadi eh, sangat nggak bisa gitu ya untuk kita memakai alasan ini. Apalagi kita lihat zaman itu, zaman Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quran di pasar juga gitu kan. Di pasar itu Suk Ukas itu salah satu tempat para syu'ara dan para khutobah itu beradu syair dan beradu khutobah. Tapi nyatanya di antara para penyair dan juga para
penceramah, dai-dai kala itu nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran gitu kan. Maka kalau dibilang mungkin ada yang bisa, ini juga nampaknya alasan ini kurang kuat gitu ya. Atau misalkan ada yang bilang yang tadi ya, mungkin ada yang bisa tapi nggak mau gitu. Jadi, oh di pasar nggak ada yang nandingin, sebenarnya bukan nggak bisa, tapi memang orangnya nggak mau aja gitu ya. Ini perlu kita bantah ya. Ini merupakan kalau saya bilangin hujah GBS gitu, atau ini adalah alasan yang paling lemah gitu, ini alasan paling lemah, alasan yang, aduh, kacau banget. Kenapa kita bilang ini alasan yang kacau banget? Karena mereka itu pertama ahlul fasohah. Ya. Di zaman Al-Quran turun, orang-orang sana ahlul fasohah, ahlul balaghah, orang-orang yang bahasa Arab dan sastranya sangat tinggi sekali. Tiba-tiba datang sesuatu yang bahasanya juga keren, sangat tidak mungkin orang itu nggak mau untuk berusaha nandingin, gitu ya. Apalagi Quran yang turun ketika itu betul-betul memberikan challenge secara langsung, ya. Contoh surah At-Tur 34. Faliatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Faliatu bihaditsin mithli. Coba kalau emang apa masih nggak percaya, coba bikin-bikin yang seperti Quran gitu kan. Atau setelahnya datang challenge lagi selanjutnya di Quran surah Hud 13. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftarayat gitu. Jadi sebelumnya di surah Tur ayat 34 dibilang ayo bikin yang kayak Quran. Tapi mungkin challenge-nya terlalu berat. Akhirnya diturunin. Challenge-nya cuma oke, bikin 10 surat aja. 10 surat yang muftarayat. Jadi cuma isinya bohongan atau nggak perlu maknanya tuh dalam, maknanya tuh hebat, nggak perlu. Bikin aja yang ya bentuknya sihir-sihir yang bagus aja lah gitu. Bi asyri suwari mithlih muftarayat gitu kan. Ternyata nggak ada yang bisa juga. Akhirnya turun lagi challenge selanjutnya. Yunus 38. Quran surah Yunus ayat 38. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih. Akhirnya karena nggak ada yang bisa juga, dibilang ya udah di surah fakat. Nggak usah seperti Quran, nggak usah 10 surat. Cukup bikin satu surat tok. Wes satu surat tok. Gitu kan. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa juga. Akhirnya turun lagi di surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Gitu. Bayangin, kalau kita lihat surah At-Tur, surah Hud, dan surah Yunus, itu semuanya makiyah. Berarti challenge-nya Rasul selama 13 tahun tuh nggak ada yang bisa ngalahin challenge ini gitu loh. Kok bisa bilang, oh kayaknya nggak ada yang mau gitu ya. Orang bisa tapi nggak mau. Lah ini udah challenge selama 13 tahun dikasih challenge seperti ini gitu. Tapi ternyata masih nggak ada yang datang juga. Sampai akhirnya surah yang Al-Baqarah ini, Al-Baqarah surah Madaniyah gitu ya. Turun di Madinah diingatin lagi challenge-nya. Dikasih tahu, ayo fatu bisurah gitu kan. Monggo gitu. Ternyata nggak ada yang bisa juga. Maka betul perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 88, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ya, ini challenge yang walaupun insu manusia wal jin dan juga jin ya tu bimithli hadzal Qur'an berusaha untuk membuat sesuatu yang seperti Quran la ya'tuna bimithli. Nggak akan ada yang pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun mereka saling membantu satu sama lain. Itu nggak akan ada yang bisa gitu loh. Dan kalaupun dibilang eh, mereka nggak mau ya, kalau masih dibilang ya emang ya, tapi tetap aja mereka nggak mau. Walaupun sudah ada challenge-challenge dari Quran, mungkin mereka nggak mau. Ini juga tetap nggak bisa kita terima. Kenapa? Karena apa yang datang, Quran itu datang menghancurkan akidah mereka. Bayangkan, ada orang yang datang tiba-tiba ngaku nabi, terus kepercayaan Anda itu dihancurkan. Apa yang Anda percaya selama ini dibilang itu salah. Itu nggak mungkin Anda nggak merasa gondok gitu untuk, wah kita harus bikin kayak gitu tuh, kita harus bisa ngalahin itu, gitu kan? Menghancurkan akidah mereka. Bahkan memutus hubungan antara, kalau disebut sama Syekh Dras, memutus hubungan antara aba wal abna. Hubungan antara bapak-bapak alias pendahulu mereka dengan anak-anak mereka akan diputus karena kepercayaan mereka diputus sepenuhnya. Apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, gitu. Tapi ya itu, tapi ternyata nggak ada juga yang bisa mendatangkan atau sampai nggak ada yang mau juga untuk bikin seperti Al-Quran. Atau kalau misalkan dibilang juga masih bilang nggak ada motivasi untuk bikin yang seperti Al-Quran, ini tetap hujah GBS dan sangat alasan yang sangat lemah. Bisa kita lihat mereka itu telah berusaha untuk
membujuk agar Nabi Muhammad SAW itu condong ke agama mereka. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah wa idza lattakhaduka khalila. Berusaha untuk ayo biar toleransi lah. Kamu udah bikin kamu agama kamu kayak kita aja lah, nggak usah kamu mendakwakan agama kamu itu, nggak usah kamu agak-agak toleran aja gitu. Nah, mungkin kalau tentang toleransi ini Kak ini bisa berbicara lebih banyak ya karena beliau sangat rahmatan lil alamin ya. Gitu. Terus sampai Rasul disogok-sogok untuk berhenti dakwah, ditawarin mal. Rasul, Muhammad mau apa? Mau harta nih ambil, nggak mau. Mau apa? Jabatan, mau dianggap di Quraisy nih Anda dianggap, nggak mau. Ditawarin apa lagi? Banyak-banyak ditawarin kekuasaan apa segala macam. Rasul menolak. Wa ma talaba minhum wa ma talaba Rasulullah SAW minhum illal Islam. Rasul nggak minta apapun dari mereka kafir Quraisy kecuali Islam. Gondoklah mereka. Akhirnya turun ini ayat yang wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Nantangin akhirnya. Ya udah kalau emang perkataan kamu benar, bikin tuh air, sumber air dan lain sebagainya. Intinya banyak banget fokus orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, fokus untuk menghancurkan Nabi, fokus untuk melawan Al-Quran, menghancurkan dan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu salah gitu, berusaha kayak gitu. Gitu. Jadi sangat tidak mungkin kalau mereka tidak termotivasi untuk bikin yang seperti Al-Quran gitu ya. Atau bahkan sampai mereka memboikot Nabi, ya kan? Quraisy dengan Kinanah itu sepakat untuk nggak ada yang nikah sama Bani Hashim dan Bani Muthalib, gitu kan? Sampai nggak ada yang nggak boleh bertransaksi, nggak boleh ada yang nikah sama mereka, digituin. Itu diboikot Nabi. Bukan cuma Nabi dan keluarganya diboikot, sahabat juga diboikot. Abu Bakar As-Siddiq itu sampai dilarang untuk yaqra'ul Quran jahra. Nggak boleh baca Quran dengan kenceng. Jadi Ibnu Dagina itu ngontrakin tanahnya. Jadi halamannya Abu Bakar itu ngontrak ke Ibnu Dagina. Abu Bakar sering baca Quran di halaman rumahnya. Keras-keras gitu ya. Akhirnya dilarang sama Ibnu Dagina sampai kontraknya diputus. Dibilang apa? Bahaya kalau sampai anak dan istrinya mendengar apa yang dilantunkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang pasti percaya ini mahada qaul bashar. Ini bukan perkataan manusia. Gitu ya. Atau sampai bahkan dikatakan kalau Quran ini ditulis dalam Sohifah, Sohifah ini sampai ketelingsut dalam gurun pasir, terus ada orang Arab yang lewat padang pasir terus melihat, akan mengatakan ini nggak mungkin perkataan manusia. Gitu ya. Sampai Rasul dibilang orang gila, Rasul dibilang macam-macam lah ya. Iya dibilang orang gila sama Abu Lahab, pamannya sendiri dibilang, "Hada ibnu akhi." Ini ponakan gua nih. Ini orang gila. Oh, dibilang kayak gitu ya. Kacau. Sampai berusaha menyiksa Rasul atau bahkan berusaha untuk membunuhnya atau paling tidak mentok-mentoknya bisa mengusir Rasul dari Mekah gitu kan. Apa yang bikin begitu gedeknya mereka terhadap Rasulullah SAW dan juga dengan Al-Quran? Bukan karena Rasul itu sebenarnya bukan 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 karena Rasul mengajak kepada agama yang benar. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang mengajak mereka kepada agama yang benar. Contoh mungkin yang kita sering dengar, Qus ibn Sa'idah. Qus ibn Sa'idah, syairnya kita tahu ya syairnya. Ayuhan Hannas. Ini beliau beliau terkenal menggabungkan antara khutbah dengan syair. Ayuhan nas isma'u ma'u isma'u wa'u man asya mata wan mata fata fakulu man wa'atinat lailun najmun harus sajin sampai yuksimukus bilan kosama la ilaha inna lillahi dinan huwa arda lakum wanfa'u lidinikum alladhi antum alaih innakum la ta'tuna min amri munkar. Gitu kan. Bayangin Qus ibn Sa'idah, salah satu penyair ternama khutbah ulung gitu ya, mengatakan dia mendakwahkan juga kepada din din tauhid ya. Innakum la ta'tuna min amri munkar gitu kan. Tapi nggak ada yang musuhin dia. Nggak dimusuhin. Ya kan? Kenapa bisa sampai nggak ada yang musuhin? Selain Kus ibn Sa'idah, contoh ya, ada Umayyah ibn Abi Shalm. Gitu. Demikian juga. Tapi nggak dimusuhin. Kenapa gitu? Jadi orang-orang jelas musuhin Nabi Muhammad SAW. Karena memang mereka ngerasa yang dibawa ini benar-benar something new. Something yang bukan bikinan manusia. Sebegitunya. Seakan-akan ketika mereka ditantang untuk bikin, ayo coba mana bikin. Coba mana siapa yang berani. Nggak ada yang pernah nyoba juga kan. Gitu. Dikit yang berani nyoba. Yang lain nggak berani nyoba. Karena apa? Seakan-akan gini, seakan-akan kita, misalkan di malam hari, saya ngomong kepada KD ini, misalkan, KD ini ambilin bintang dong, gitu. Kayak di lagu, ambilkan bulan bu. Itu nggak mungkin kan. Ibunya kan kalau dibilang ambilkan bulan bu, itu kan kayak ibunya,
Nggak mungkin bro, nggak mungkin saya ngambil bulan gitu. Coba saya bilang ambilin bintang gitu kan, nggak mungkin. Sejak awal nggak akan mau nyoba dulu karena emang udah nggak mungkin. Nah seperti itulah kira-kira Al-Quran. Al-Quran itu memberikan challenge yang orang itu nggak mungkin bisa untuk membuat yang seperti Al-Quran gitu ya. Apalagi yang terakhir di sini, ini tulisannya agak kebalik-balik ya. Ini sonatul bayan, kami tulis sonatil bunyan. Membikin bayan atau membikin struktur bahasa, gramatikal bahasa dengan maknanya yang dalam, dengan apa kata-kata yang hebat itu seperti bikin bangunan. Jadi kalau kita bilang bahasa Arab itu kayaknya sama aja di Al-Quran sama bahasa Arab lainnya nggak ada bahasa yang baru. Emang Al-Quran ya, ya seperti bahasa Arab. Tapi menyusun Al-Quran, menyusun suatu bayan yang hebat itu tidak seperti membuat bangunan. Bangunan itu ada yang kokoh, ada yang biasa aja, ada yang lemah gitu. Quran itu bagikan bangunan kokoh banget yang tidak bisa diterjang, tidak bisa dikalahkan. Kalau kita masih bingung, eh, mungkin kita kurang pandai bahasa Arab gitu ya. Berarti kita ambil aja perkataan orang yang sangat paham bahasa Arab. Sampai dia bilang, ini a'lamu Quraisy bisyar. Dia adalah orang Quraisy yang paling paham syair. Tidak lain tidak bukan musuhnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah itu sampai bilang, jadi pas itu datang pada Rasul, terus dengar Rasulullah SAW itu lagi baca Al-Quran, akhirnya dia merasa ini mengerikan gitu ya. Dia balik kepada kaumnya gitu ya. Terus Al-Walid bilang kepada kaumnya, Wallahi laqad jitu Muhammad gitu kan. Dia telah datang kepada Muhammad. Fala wallahi sami'at Quran wa inna lahu lahalawah wa inna alaihi latolawah wa inna a'lahu lamutmir wa inna asfalahu lamuddiq wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih wa innahu la yahtimu ma tahta. Itu kata Al-Walid ibn Mughirah, orang yang paling paham syair, paling paham bahasa Arab lah katakanlah. Dia bilang Quran itu innallahu lahalawah, sangat manis. Wa innallahu latolawah, itu sangat mengagumkan gitu ya. A'lahu lamutmir, asfalu lamuddiq. Atas dan bawahnya itu semuanya itu padat dan memberikan buah yang sangat enak gitu. Lezat sekali. Dari ujung sampai pangkal dari apa yang disampaikan Al-Quran itu adalah sangat lezat sekali. Innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan ini sangat tinggi dan gak akan ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Bahasanya ini. Wa innahu la yahtimu ma tahta. Dan dia akan menghancurkan segala apapun yang ada di bawahnya itu. Sastra-sastra di bawahnya pasti akan hancur di hadapan Al-Quranul Karim. Ini pernyataan dari seseorang yang musuh besarnya Nabi Muhammad SAW. Al-Walid ibn Al-Mughirah. Makanya ketika itu dia pas kumpul sama orang Quraisy, sama Abu Jahal ketika itu, dan kawan-kawanannya, besti-bestinya, mereka bilang, oke, gini aja lah. Kalau emang dia bilang Muhammad itu bukan syair, itu bukan sihir, itu bukan majnun, bukan kahin dan sebagainya. Kita harus sepakat aja nih, kita bilang apa aja nih. Akhirnya mereka sepakat bilang bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sihir. Li'annahu yufarriq bainal ibni wa abih, wa akhi wa akhi, wa zawji wa zawji. Gitu kan? Karena udah bilang aja sihir, karena gara-gara Nabi Muhammad nih bisa misahin antara anak dengan ayahnya, antara saudara dengan saudaranya yang lain, antara suami dengan istrinya. Nah, ini berarti gara-gara sihir. Nah, gitu aja. Walaupun dia tahu itu bukan sihir. Makanya turun yang Mudathir, ayat surah Al-Mudathir itu yang eh Darni wa man khalaqtu wahida. Wahid itu Al-Walid bin Mughirah. Dijuluki Wahid karena dia ja'altu lahu malam manduda, hartanya banyak, wa banina syuhuda, dan anaknya banyak juga. Wa mahattu lahu tamhida, dan diberi terus gitu kan. Tsumma yatma'u an azid, tapi dia minta untuk ditambah lagi sama Allah, kalla. Sampai ayat sauslihi sakar gitu ya. Akhirnya diberi azab neraka sakar. Eh, Sorry kelamaan ini kayaknya udah lama banget. Oke, kita menuju intinya. Jadi, apakah buku ini recommended untuk dibaca? eh Pilihannya di sini iya dan sangat gitu ya. Menurut saya buku ini iya parah. Ini sangat recommended untuk dibaca, dibeli dan dikaji lebih dalam, teman-teman pahamin. Terutama Syekh Darah sendiri menyebutkan dalam bukunya ini di depan-depan itu disebutkan ini buku beliau nulis untuk pemula, dalam artian ini untuk beliau nih sebenarnya karya yang populer gitulah, karya-karya yang bukan ilmiah banget, jadi nggak berat-berat banget gitu. Beliau bilang demikian.
Jadi maka teman-teman sekalian, saya harapkan ya maulah untuk membaca buku ini sangat mantap sekali, terutama untuk para pengkaji tafsir dan juga Al-Quran ini sepertinya wajib fardu ain gitu ya. Wah, wajib banget lah. Kira-kira demikian saja teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kelamaan, mohon maaf kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron, saya kembalikan kepada Kak Deni. Silakan Kak Deni. Saya terima kasih kepada pemaparan Kak Mas Audito atas reviewannya kitab tadi. Nah, setelah ini kita memasuki sesi diskusi. Jikalau teman-teman atau misalnya ada yang pengen menambahkan atau ada mau koreksi dari pemaparan atau pengen berbagi bagi khususnya tentang khazanah keilmuan Al-Quran ini yang mungkin ya sangat menambah kita keyakinan bahwasanya memang Al-Quran ini bukan buatan manusia, memang otentik dari Allah gitu kan. Mungkin kalau misalnya ya pertanyaan di UNJ tadi mungkin kalau baca buku ini bahkan nggak mungkin timbul pertanyaan seperti yang apakah Nabi ini Al-Qurannya hanya sebatas hayalan aja. Kalau saya ya kan, nah itu mungkin mungkin nanti bisa kita kirimi beliau dengan buku ini ya kan. Tapi saya tidak tahu. Oke teman-teman, jikalau ada silahkan raise hand yang ada pengen. Oh ada dua ini dari Kak Waduh bahaya Nur nih kalau Reformawati dan Kak Jumardi bertanya dan bahaya. Kak Jumar Hasan. Silahkan, silahkan kita dulu ya Kakak Nur Reformati. Eh, ladies first dulu. Ladies Masya first. Allah. Ya. Jazakumullah khairan katsiran ke Saudi yang sudah memaparkan reviewnya. Menarik ini untuk ditambah list buku. Eh, Pernah diskusi dengan kawan, kebetulan itu baru-baru juga. Katanya Al-Quran itu ya sama tadi pernyataan yang mempelajari, bukan mempelajari juga sih, kayak istilahnya mendalam, berpikir mendalam, tapi lebih banyak sepakat kepada pemikiran Barat istilahnya gitu. Apalagi mereka sangat banyak sepakat dari sisi teori filsafat Barat. Nah, jadi kita sempat sharing nih karena pertama kita duduk di bangku yang berbeda. Kita ambil dari pemikiran apa namanya? Pemikiran Islam. Terus mereka menyepakati banyak tentang pemikiran Barat. Salah satunya yang menyeret tentang pemikiran yang menyepakati tentang pemikiran Ibnu Rushd yang mengkritik tentang pernyataannya Imam Al-Ghazali tentang teori yang lebih sepakat dengan teori akal. Nah, yang menjadi pertanyaan kan sempat kemarin mereka mengatakan bahwa uh, yang paling utama itu adalah yang nyata sekarang, wujud nyata sekarang. Terus kita itu belum bisa menyepakati dengan sesuatu yang belum jelas seperti salah satunya Al-Quran. Nah, seperti itu karena pertama mereka menyatakan bahwa itu tidak bisa diterima oleh akal. Nah, sekiranya mungkin apa tanggapan Kak Saudi dengan pernyataan uh, bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterima oleh akal itu sendiri. Terus kita sebenarnya sudah sempat memberikan stimulus, bukan stimulus juga sih, kayak ya kita harus belajar ilmu mantik. Nah, terlebih dari itu, sekiranya apa tanggapan kakak? Soalnya mau diarahin kemana, mereka tuh kayak ya udah membangun tembok sepakat, apalagi yang teori nasional apa yang menganut teori nasionalisme, filsafat nasionalisme. Nah, itu mereka sangat-sangat menolak gitu sampai katanya kita tuh nggak bisa untuk memberikan rasa galau kita kepada Allah itu. Ngapain Allah harus kita titipkan rasa berat. Nah, itu apa tanggapan Kak Saudi? Seperti itu. Jazakumullah. Iya, baik. Ini gimana Kak Deni? Langsung saya jawab atau gimana Kak Deni? Boleh, boleh. Kalau mau Langsung langsung aja jawab biar nggak lupa silahkan. ya. Oke, Oke. baik. Oke, makasih Kak Nur Reformawati atas pertanyaannya. Saya jawab sebisa saya ya. Pertama kalau dibilang Al-Quran tidak masuk akal, ini saya rasa mungkin bukan tidak masuk akal gitu ya, tapi mungkin akalnya dia nggak nyampe gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita mampir tuh ke apa tuh mall yang di yang gede itu Plaza Indonesia ya, Plaza Indonesia ya. Iya, Plaza Indonesia nggak salah tuh.
Pokoknya saya pernah mampir gitu ya ke mall itu karena harus servis Big laptop Mall, dan ternyata gimana? Kak Denny? Big Mall. Kalau di Kalimantan Big Mall, Ustaz. Mungkin kayak gitulah. Jadi mall yang bagus gitu ya pokoknya. Saya pernah mampir gitu terus saya mikir ini kok baju kaos aja sampai 600.000, 700.000. Mau makan salad aja, salad itu sampai 200 ribuan. Padahal cuma mungkin lebih enak pecel Ponorogo gitu yang itu dalamnya ada saladnya dan ada bumbu kacangnya gitu loh. Lebih enak. Saya mikir, oh ini nggak kebeli, ini nggak kebeli. Nah, sebenarnya ketika saya berpikir nggak kebeli itu tuh bukan nggak kebeli tapi nggak kebeli sama saya tapi sama orang lain bisa beli gitu itu sepertinya ya seperti Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kalau dibilang ini nggak masuk akal, iya iya, itu di akal anda nggak nyampe. Bagi saya nyampe, sangat masuk akal gitu. Terutama kalau misalkan diskusi seperti ini sepertinya harus disebutkan atau dia harus menyebutkan mana bagian yang tidak masuk akal menurut dia. Itu baru bisa kita rincikan, kita jelaskan lebih detail bahwasanya nggak ada yang nggak masuk akal dari Al-Quran. Seperti itu. Apakah menjawab? Apakah ini menjawab Kak Nur Reformawati? Sangat menjawab sih Kak. Tapi emang apa namanya berhadapan dengan mereka itu ya lebih mengutamakan tendensi dulu. Tensinya Iya. tinggi banget. Ya memang kalau Astagfirullahaladzim. sama orang-orang Astagfirullahaladzim. kayak gitu, maksudnya sama kawan kan kawan-kawan kita juga kan mereka kawan-kawan kita itu kita nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Santai aja santai sambil kita doakan, jelas kita doakan mau sebagaimanapun argumen kita hebat kalau dia tidak mendapatkan hidayah dia nggak akan lurus gitu gitu kan. Rasul aja dibilang innaka la tahdi man ahbabta gitu apalagi kita gitu kan. Makanya tetap kita doakan saja, doakan dia semoga dapat hidayah, semoga lurus, semoga pemikirannya benar kan kayak gitu. Wallahu a'lam. Oke, Jazakumullah khairan katsiran. Wa iya. selanjutnya dari Kak Jumardi Hasan ini. Masih resen beliau ini. Nggak Silakan, pegel itu resen mulu Kak Jumardi. tangannya sudah lama Tangannya tuh nggak resen. kemeng diangkat terus itu Kak Jum. Ya, saya turunkan, saya turunkan, saya Iya. turunkan. Masya Ya, Allah. eh, saya panggil Bang aja. Kalau Kak itu udah kurang akrab, Bang. Bang Dito aja deh. Antum ini lebih cocok dipanggil Bang. Karena orang yang melalang buana itu harusnya dipanggil Bang, gitu, dan bukan Kak itu. Siap Gus, siap Ya, Gus. ya baik. Ingin sedikit berdiskusi, tapi masalah ini TA saya banget gitu loh. TA saya banget ya, tapi masalah Al-Quran gitu. Cuman saya sempat apa namanya sempat keteteran kemarin. Kebetulan di pasca kita di sini kan pernah belajar apa nggak satu semester itu belajar filsafat bahasa. Nah di sana ada pertanyaan yang ya apa namanya sampai apa ya kayaknya masuk akal dipertanyakan, tapi ini butuh nalar yang tajam juga untuk menganalisa. Jadi begini, kita sepakat kalau bahasa Arab itu bahasa Al-Quran itu memang sangat luar biasa sekali dari kata ijaz dan macamnya kan. Cuman begini, dalam berbahasa, jadi begini, bahasa itu tidak bisa mewakili semua realitas yang ada di dunia ini kan. Jadi bahasa itu hanya apa ya, hanya sebagai perwakilan sedikit saja daripada realitas. Sama sama seperti ini. Saya misalnya lapar misalnya, saya mengatakan saya lapar. Nah, kata-kata saya lapar ini tidak bisa mewakili keadaan saya ini dalam filsafat bahasa seperti itu. Jadi realitas itu tidak bisa diwakili oleh bahasa. Cuman bahasa itu hanya sebagai penanda saja. Nah, pertanyaannya sedikit apa namanya sedikit lumayan tajam. Kalau diarahkan kepada Al-Quran, kira-kira karena Al-Quran itu juga berbahasa Arab, kira-kira Al-Quran itu sudah mewakili realitas Tuhan, apa mewakili realitas apa yang diinginkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi, jadi ya menurut saya masuk akal juga kalau dipertanyakan. Jadi bagaimana bahasa Arab tadi itu yang luar biasa itu mengcover semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ketahui kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa yang tahu hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau apa namanya? Kalau melihat dari Rahman tadi itu kalau
bahasa itu tidak bisa mewakili semua realitas, berarti Al-Quran ini tidak bisa mewakili semua apa yang diinginkan oleh Allah. Karena apa? Karena hanya sebatas itu berarti yang apa namanya yang dapat diwakilkan oleh Al-Quran tadi itu. Walaupun bahasa Arab itu adalah bahasa yang ijaz dan sebagainya, tapi bahasa Arab itu juga bahasa yang apa namanya yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai apa namanya keterbatasan tadi itu untuk mewakili realita yang ada, untuk mewakili realita apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat saya agak sedikit apa ya tergugah gitu loh ketika mengkaji tentang, terutama di kalau mengkaji apa namanya dalam filsafat bahasa. Makanya kemarin ada apa Prof Mujia ya, Prof Mujia itu mantan rektor Win Malang itu Win yang ngajar Malang. kita, itu yang agak wow ini kalau dipertanyakan gitu. Itu menurut abang gitu, abang Ustadz, abang Akhi, abang apa ini? Itu gimana kira-kira Bang tanggapannya? Bakso. Ya, baik. Langsung aja ya Kak Denny ya. Silahkan, silahkan. Oke. Kak Jumardi. Masya Allah. Lagi di Cios ya? Ya, sedang DA ini, TA. Oke, Alhamdulillah. Pendapat filsafat bahasa kayak gini, saya kira ketika memandang sesuatu, bahasa itu kan hanya mewakili segelintir saja. Ini kan pendapat-pendapat seperti pendapatnya Ferdinand de Saussure, mengatakan ada signified, ada signifier. Saya bilang lapar nggak berarti saya nggak bisa kata lapar itu tidak cukup menggambarkan lapar saya, karena ketika saya bilang lapar mungkin lapar banget atau lapar aja kan gitu, dan lain sebagainya gitu. eh Pendapat-pendapat seperti ini, perkataan-perkataan seperti ini memang memang untuk kita lihat baik lah, ini pemikiran yang keren juga ya, dia bisa detail seperti itu. Kata itu tidak mewakili semuanya, kata tidak mewakili realitas semuanya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Al-Quran ini walaupun dia berbahasa Arab dan bahasa Arab itu memiliki keterbatasan, ya bukan berarti Al-Quran ini memiliki keterbatasan. Dalam artian gini, Allah menciptakan kita, terus kita dibilang ada baik, ada buruk, terus ya silakan, kita nggak dibikin, dunia ini tidak diciptakan langsung kayak jam gitu aja. Seperti orang bikin jam, ya udah habis dibikin, masukin baterai, jalan, terus ditinggal. Ya, jadi Allah menciptakan semuanya, Allah ngatur dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi terakhir Muhammad SAW, itu bukan berarti ketika Nabi Muhammad mati terus ditinggalkan Al-Quran, itu berarti ya udah Allah lepas tangan, enggak gitu. Berarti kan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad serta ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya ini merupakan sebenarnya sudah menjadi pedoman utuh untuk hidup dan sebagainya. Mengenai realitas, apakah ini menggambarkan keseluruhannya, menggambarkan full realitas itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita bisa bilang tulisan-tulisan ayat-ayat yang di dunia ini saja, jangankan bahasa itu, jangankan bahasa, bahkan realitas yang ada di dunia aja itu tidak mampu menggambarkan realitas Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Secara utuh full bagaimana? Laisa kami syai'. Jangankan bahasa gitu loh. Maksudnya jangankan bahasa, everything gitu ya. Makanya ilmu-ilmu Allah, ilmu dari Allah yang diberikan ke kita kan hanya sedikit saja. Apa tuh? Apa lana fidal bahru gimana? Kana al-bahru midadan li kalimati Kalimati rabbi. Rabbi lana fidal bahru qablan kalimat Rabbi. Ya kan? Ya. Jadi kalaupun semua itu jadi tinta jadi tulis buat ayat-ayat Allah ya nggak bisa gitu. Termasuk berarti kan semuanya gitu loh. Jadi jangan dibilang even alam semesta itu sendiri gitu, karena alam semesta semuanya ini ya nggak cukup. Ini cuma Allah membuat kita lebih mudah memahami seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi eh, jangan jangan hanya ditembaknya langsung kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berbahasa dan menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa Arab tidak mewakili semuanya. Terutama karena gini,
Kalau misalkan kita menganggap bahasa Arab di Al-Quran itu ngasal, dalam artian kita belum tahu ya, dia memiliki apa ijaz bahasanya itu seperti apa. Kita lihat misalkan pendapat dari Ibnu Jinni atau Ibnu Faris ya, Ibnu Faris. Ulama-ulama lughah lah, ulama-ulama lughah itu mengatakan ada al-jaras, iqamus saut atau irama dari Al-Qur'an. Irama dari bahasa. Bahasa Arab itu punya iramanya. Sebagaimana misalkan kita sering dengar mungkin kata Adam. Adam itu laki-laki karena Adam berujung untuk menandakan memang laki-laki itu lebih banyak diam dan merenung gitu. Ketimbang Hawa, misalkan perempuan Hawa. Hawa terbuka mulutnya gitu. Jadi ya agak-agak cerewet gitu misalkan ya. Atau beliau ngasih contoh juga asyajarah. Syajarah itu nggak sembarangan, bahasa Arab itu memiliki jaras. Jadi asyajarah, ketika dibilang syajarah, shin itu ada sifat dia itu seperti apa namanya? Menggelitik, menggaruk, berhembus gitu. Gitu kan. Ini melambangkan ranting-ranting dari pohon. Terus ada jim itu melambangkan kekokohan. Jim gitu ya. Terus ada ro itu ada di situ ada takrir, eh, penetapan, berarti melambangkan akar. Jadi kata syajarah itu bukan cuma sekedar kata, tapi ketika ada kata syajarah itu langsung tergambar sesuatu yang dia berhembus, tapi juga kuat dan memiliki akar yang kuat, gitu. Nah kalau dicontohkan dalam Al-Quran di sini, misalkan kata kubekibu di ayat apa gimana ayatnya itu fakubkibu fiha itu hum wal ghawun, orang yang menyembah berhala kubekibu di dalam neraka. Kubekibu itu jatuh, kubekibu. Tapi kenapa yang dipakai kata kubekibu? Kubekib, kata yang berulang, ya, kata berulang, kabe-kaba, kubekibu disebut kata yang berulang di sini untuk menandakan dia bukan sekedar sakoto, ya kan? Jadi dipakai bukan bukan sakotu atau hau gitu ya, tapi kubekibu untuk menunjukkan orang ini kubekib apa dia mantul-mantul sehingga di neraka itu orang-orang penyembah berhala bukan cuma jatuh di neraka, tapi di neraka akan bolak-balik dan hancur di neraka seperti itu. Atau kata dalam Al-Quran juga ayat yang menyuruh kita untuk berjihad. Ada itsaqaltum. Ya, ketika kita diminta untuk berjihad di medan perang, itsaqaltum. Ya, issa itu ada hamas. Ada hamas dulu, menandakan agak malas-malas gitu. Uh, Hamas itu kan rohmah, lembut gitu. Jadi agak-agak kemenyek-kemenyek pas issa. Terus issa, qal ini qalqalah, harf qalqalah dan isti'ala. Jadi tinggi, berat. Issa seakan-akan setelah kita itu kemenyek-kemenyek, malas terus jatuh, habis itu tum itu ada infijar di situ, ada ledakan. Jadi benar-benar orang itu ketika dipanggil untuk berjihad, biasanya rata-rata malas, terus jatuh, mager, terus sampai nempel di bawah. Itulah, jadi even kata-kata mufrodat dalam Al-Quran yang dipakai itu bukan hanya maknanya dalam ya, tapi kalau kita lihat dari jarasnya, dari pemilihan huruf-hurufnya, itu sudah mewakili, menggambarkan makna yang sangat dalam, gitu ya. Eh, Maka tidak salah kalau kita tidak berlebihan kalau kita mengatakan ijaz dan mukjizat Al-Quran bukan hanya dari Al-Quran secara utuh, tapi juga bahkan strukturnya, atau bahkan kalimat per kalimatnya, atau bahkan kata per kata, atau bahkan huruf per huruf di dalam Al-Quran adalah mukjizat. Gitu. Disitulah kenapa kembali kepada realitas tadi, memang apakah ini menggambarkan semua keinginan Allah dan lain sebagainya? Pertanyaan, emang kita tahu keinginan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya apa? Kan gitu, gitu. Kita juga kan kita nggak tahu semuanya seperti apa, tapi kita diberi petunjuk, gitu ya. Diberi petunjuk. Nah ini hudan linas, gitu. Jadi kalau dibilang ya kita nggak bisa ngikutin semua maunya Allah, ya kita tanya terus Allah maunya apa? Kita tanya ke dia, apa kemauan Allah yang nggak kita ikutin? Iya, iya ini, ya siapa tahu Allah nggak mau gitu. Kata siapa? Siapa tahu Allah nggak mau gitu? Siapa tahu Allah maunya gitu, gitu kan? Apalagi Allah udah ngasih Quran, di Quran disebutin kayak gini. Kenapa jadi IU yang berpikir Allah nggak mau kayak gitu, gitu loh? Kan kayak gitu ya. Jadi Al-Quran aja secara Al-Qurannya sudah sangat hebat, sangat baik sekali isinya, sangat mantap sekali maknanya. eh
Ya itu, jadi apakah menggambar realitas semuanya itu walau alam ya, saya juga masih bisa belum jawab dengan pasti apakah iya atau tidak. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi, karena bahru min dan kalimati Robbi itu tadi, berarti memang ini jangankan Al-Quran, tapi seluruh alam semesta ini yaitu ayat, itu ayat tanda aja, menandakan sesuatu, menandakan Allah itu sendiri gitu. Kita pintar-pintar membaca aja. Saya kira demikian Kak Jum. Mohon maaf panjangan dan mungkin bertele-tele dan mungkin tidak menjawab gitu ya. Boleh ngasih saran, Tan? Boleh ngasih saran? Gini, monggo. Saya harap antum teruskan S2 dan S3 ya. Hebat kali, ini serius ini kalau sampai S2, S3 ini. Keren, keren ini, keren, keren. Insya Mukanya, Allah. ya kalau sekarang ini apa namanya, mukanya antum ini masih muka sutradara gitu. Iya, nanti insya Allah kalau sudah S2, S3, muka ulamanya baru khair Allahu gitu, tambah Akbar, khair. Allahu Akbar. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Insya Allah, bidoaikum, bidoaikum. Doa antum Sama, di Cios sama, nih, Kak, ya sama. Allah, Masya Allah. Syukran, syukran. Syukran, Gus syukran, syukran, Sat, syukran. Afan, Afan, Gus Jumardi. Gimana Kak Denny? Ngeheng kayaknya Kak Denny. Masih boleh bertanya nggak Ustaz? Gimana Kak Denny? Halo, halo, halo. Iya, oke, sudah tersambung Maaf, Kak maaf. Denny. Oh, maaf, maaf jaringannya. Kak, Waduh, Kalimantan. kayaknya Aduh, maaf, maaf. Sepertinya masih apakah ada atau ada pertanyaan lagi ya? tadi Kak Eh, Sri eh, Rianti. Oh, Serianti. Oke, oke. Oh Oke, ya, Ustaz. silakan. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaannya mungkin masih berkaitan sama yang tadi ya Ustaz, perihal bahasa gitu. Kemudian kebetulan saya juga pernah baca beberapa buku dari yang konsen di bahasa gitu. Tapi tadi juga sempat dipil gitu kritik Barat perihal bahwa Al-Quran itu eh, karya Nabi, kemudian bahasanya tidak sistematis gitu ya, bahasanya tidak terstruktur gitu. Kemudian juga tadi udah dikasih kritik gitu, dikasih pemahaman gitu bahwa yang berkata seperti itu tuh tidak paham bahasa Arab, berarti tidak paham sastra Arab gitu. Kemudian kan tadi dibilang juga bahwa struktur bahasa Al-Quran itu maknanya yang hebat seperti membuat bangunan gitu ya. Mungkin ini juga pertanyaan sering anak sampaikan gitu. Pernah anak sampaikan tapi belum terjawab sepenuhnya gitu, kayak masih ngambang gitu. Pernah juga di diskusinya Ustaz Budi pernah anak sampaikan gitu. Tapi Ustaznya juga belum ngasih jawaban gitu. Sampai lupa Ustaznya mau besok dikasih belum gitu sampai sekarang. Mungkin Ustaz Masau bisa menjelaskan gitu. Pertanyaannya adalah bahwa sebenarnya ini pertanyaan yang apa namanya? Mudah gitu ya. Pertanyaan yang simpel tapi susah dijelasin gitu. Di itu ini ya Quran Arabia surah sub gitu. Bahasa Quran itu bahasa Arab gitu. Sedangkan kemarin kan sempat jelasin anak-anak gitu ya bahwa eh, bahasa Al-Quran itu ada bahasa Ajami yang diadopsi dari orang, jadi bukan bahasa Arab asli tapi bahasa itu udah diadopsi kan sama Arab gitu. Tapi ya mereka itu bilang berarti bahasa Arab asli dong gitu. Jadi anak tapi bahasa Arab itu udah kita berarti bahasa Quran itu ya bahasa Arab gitu. Tapi mungkin apa namanya penjelasan itu kurang apa namanya kurang hmm, kalau menurut Ana sih tadi ya Ustaz Masuk juga pernah tadi bilang kalau akal sampai kita akan percaya gitu. Percaya berarti akal kalian nggak sampai gitu kan. Nah, mungkin bisa sampaikan cara menjelaskannya lebih jelas gimana ya Ustaz biar mungkin cara menjelaskan ke Putri gitu perihal ini gitu. Kalau mungkin ke yang dewasa yang udah paham seperti kayak antum semua itu kan mudah ya. Nah, untuk memahamkan kepada yang kadang pertanyaannya tuh simpel. Kenapa sih Ustaz? Karena ini tuh bahasa bahasa Arab, tapi kenapa bahasa Ajami gitu? Itu sih. Mungkin itu Ustaz. Semoga pertanyaannya bisa dipahami. Oke, Agak muter-muter ya.
Nggak muter-muter, cuma putus-putus, Kak. Nggak tahu di saya doang atau gimana tadi pas bagian pertanyaannya agak putus-putus. Tapi kayaknya kalau dari pertanyaannya, kenapa ada lafadz ajami fil Quran gitu ya, Kak ya? Iya, iya. Dan juga kenapa gitu kan di surah Yusuf ya Ustaz ya, yang dibilang kalau Inanzal bahasa, Quran iya, Arabiyyah. ah, itu mungkin biar penjelasannya itu cara menjelaskannya lebih apa ya, Oke, lebih mudah dipahami gitu. baik. Coba Kak Riri, saya mau nanya dulu, Kak, mohon maaf. Contoh lafadz yang ajami di Quran apa? Banyak sih contohnya. Aduh, bentar-bentar. Anab, anab, apa ya? Kembali kalau nggak salah ya. Itu kan anab, anab kalau nggak salah. Apa ya? Ya banyak lah. Oke, baik. Terima Anab, kasih. anab apa? Ya, eh ada buku tentang algoritm fil Quran, kosakata-kosakata asing yang dianggap asing dalam Al-Quran. Itu buku ini kumpulan dari hadis, percakapannya, pertanyaan-pertanyaan dari siapa namanya? eh Abdul Razak atau Al Azraq. Sorry, Ana lupa. Bukunya ada di perpus kami di sini. Pertanyaan kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ini kita tahu ya terjemahan Al-Quran ya. Dan beliau itu bukan hanya terjemahan Al-Quran, beliau juga sangat paham syair-syair Arab. Jadi ketika ditanya tentang mufrad-mufradat itu, jadi ditanya tentang ma makna hada, apa lam ajid hada fil Arab, fil lughatil Arab lam ajid hada gitu kan. Itu semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Abdullah bin Abbas dengan syair Arab. Artinya perkataan-perkataan yang dianggap tidak ada dalam bahasa Arab, maksudnya Quran ini berarti ngambil dari bahasa lain, katakanlah gitu. Ini sebenarnya nggak juga karena ternyata dalam bahasa Arab ada mufrad-mufradat itu gitu loh, dipakai bahkan dipakai dalam syair-syair. Ada bukunya setebel ini. Nanti kalau Kariri mampir ke Insis nanti bisa baca. Itu yang pertama gitu. Jadi nggak bisa dibilang bahwasanya isinya itu adalah apa ada mufrad-mufradat yang dia ngambil dari bahasa lain, bukan bahasa Arab karena ternyata bahasa Arab juga gitu ya. Karena ternyata itu bahasa Arab juga. Terbukti dari bahasa-bahasa dan kosakata-kosakata itu yang dikira ajami itu ternyata itu dipakai juga dalam syair-syair Arab terdahulu sebelum Al-Quran gitu ya. Atau kedua misalkan nih buat santri-santri yang masih anak SMP SMA mungkin kalau itu agak sulit dipahami, mungkin ini ada alasan yang kedua tapi mungkin lebih sulit dipahami juga saya nggak tahu ya. Seperti kata kursi. Ini kalau saya tanya ke Kariri atau Kak Deni, kursi itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau nggak tahu, nggak belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya kan? Udah ada di KBBI bahasa Indonesia ya. Bisa Kita serapan. kita mengakui kursi bahasa Indonesia. Pinjam kursi dong. Ya kan? Itu duduk di kursi, ya kan? Kursi bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi bahasa kayak gitu. Kalau dibilang, oh berarti ada bahasa yang bahasa, oh bahasa aslinya tapi bahasa Arab. Oh, jadi diserap ke dalam bahasa Indonesia, bahasa aslinya bahasa Arab. Nah, pertanyaannya nanti gini, yang di Quran itu, yang dikira ajami, kita bilang enggak ini udah jadi bahasa Arab gitu kan karena sudah dipakai dalam syair-syair Arab. Nanti akan dibilang, tapi asal katanya adalah bahasa Farsi misalkan. Bahasa Farsi itu bahasa asal. Pertanyaannya bahasa Farsi aja bahasa asalnya dari bahasa apa gitu. Nanti bisa dibilang oh dari bahasa Suryani misalkan. Bukannya Makoli-Makoli ya, bahasa Suryani beneran ya. Suryani beneran gitu. Terus misalkan ya udah, bahasa Suryani asalnya dari bahasa apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya berasal nanti bahasa bahasa Arab. Gitu. Kenapa bahasa Arab? Ya jelas ya karena sejak awal penciptaan aja eh, misalkan dalam ya penciptaan itu di Quran disebutkan kita ketika wa akhrajakum min duri ummatikum la apa bukan yang itu. Ayat yang wa syahatu malah alastu birabbikum itu alastu birabbikum ya kan. Jadi penciptaan kita aja pas kita manusia ini ditanya pas masih belum lahir masih di alam arwah atau alam alastu aja kita ditanya pakai bahasa Arab gitu ya. Nabi Adam dulu juga
Walaupun nggak ada penjelasan khusus apakah benar bahasa Arab atau tidak, tapi kemungkinan besar berbahasa Arab juga. Dan lain sebagainya. Silakan dicari. Ada itu beberapa makalah-makalah menjelaskan bahwasanya bahasa asal itu pilihannya antara dua. Satu bahasa Arab, satunya lagi bahasa Suryani. Gitu. Tapi Suryani yang asli, sekali lagi, ini bukan Suryani yang makoli-makoli itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau dibilang bahasa asal, seasal-asalnya bahasa, ya ujung-ujungnya nanti ya bahasa Arab. Kurang lebih demikian Kak Sri Rianti. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu ya. Mohon maaf kalau kurang menjawab. Gimana Ustazah Haryanti? Apakah sudah terjawab atau masih ada? Kalau mungkin kalau masih belum nanti bisa chat Sudah, pribadi Ustaz. beliau karena oke, alhamdulillah. Mungkin sedikit lagi, Ustaz. Perihal bahasa yang tadi ya, Ustaz. Perihal kan kebetulan apa namanya? Ya, itu menjadi latar belakang kayak tadi ya, kayak orientalis yang bilang bahasa itu tidak sistematis, tidak struktur gitu. Berarti kayak yang tadi kitab yang tadi Gorifil Quran gitu ya, Ustaz. Yang Ustaz Masau bilang tadi, kemudian eh kitab-kitab yang emang konsen di apa di bahasa Arab yang gimana ya, itu bisa menjadi kritik ya, itu bisa menjadi apa namanya, counter terhadap si orientalis tadi ya, orang kiri tadi Iya, kayak. saya kira demikian ya. Saya kira itu sangat sangat menjawab sekali ya. Saya kira itu buku yang kumpulan hadisnya Ibn Abbas. Oke, Ustaz, Kira-kira demikian. syukran. Ya, afwan. Oke, nampaknya saya moderator boleh bertanya ke bawah. Bahaya kalau moderator sudah bertanya ini. Gini, monggo. Mic-nya mati. Kak Denny, Oh ya, mic-nya maaf, mati. maaf. Jaringannya aman, Oh, Kalimantan jaringan aman sudah. aman. Oke, Aman, oke. aman. Nah, jadi kan memang dan kami juga tahu antum memang sudah berkiprah dan luar biasa bertemu dengan orang hebat dan kami pribadi ya minta saran lah, maksudnya kan yang terjadi di UNJ itu kan pertanyaan kayak mungkin ya kok kurang ajar, kok bisa orang ini ngomong seperti ini gitu, pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin mereka itu nggak bisa ya kita counter atau kita jawab dengan dalil-dalil nakli. Mungkin kalau misalnya kayak anak sekolah, mungkin ya anak murid-murid kayak santri ya inggih-inggih manut aja ya. Tapi kalau misalnya untuk yang sejenis mereka itu ya harus pakai dengan ya penalaran-penalaran yang masuk akal gitu. Nah, saya minta tipsnya aja sih, bagaimana sih kita untuk menajamkan penalaran kita untuk bisa menjawab bahwasanya ya yang intinya kita semakin mengimani bahwasanya Islam ini memang benar gitu. Itu aja sih. Kak Mas Odito, nah, siapa tahu antum kan lebih banyak pengalaman ya kan bertemu dengan orang hebat gitu. Ya gitu. Ya, alhamdulillah saya banyak bertemu orang hebat, termasuk antum, Kak Denny, Masya yang Allah Masya Allah antum. hebat di dapur. Ya, ini agak berat ya pertanyaannya karena tips dan trik saya susah ini, susah menjawab untuk pertanyaan kali ini susah gitu, Kak. Eh, Ya memang kan ada fluktuasi iman ya Zid wa Yankus, maka ya harus banyak agar keimanan kita itu kokoh ya harus dipertebal dengan ilmu gitu. Dipertebal dengan ilmu, kita banyak baca, kita banyak berdiskusi sehingga keimanan kita bukan modal asal taklid gitu. Harus ada ilmu. Seperti kalau nggak salah itu di Mizanul Amal ya, Mizanul Amal Imam Al-Ghazali nyebutin gitu, agar kita selamat dari taklid dan hawa itu adalah dengan al-ilmu dan amal. Ilmu di sini berarti kita belajar ilmu-ilmu banyak, amal di sini adalah riyadhah gitu. Amalnya jadi perbanyak ibadah-ibadah juga, bukan cuma belajar-belajar doang. Karena kalau modal belajar-belajar doang, banyak yang tersesat gitu. Even dia belajar di tempat-tempat yang bagus, katakanlah misalnya belajar di Gontor misalkan, atau belajar di ISTEK gitu misalkan, atau belajar di kampus-kampus yang hebat-hebat gitu misalkan. Tapi ternyata tidak disertai dengan amal-amal soleh, ya naudzubillah, ya, ternyata itu bisa melenceng juga. Eh, Kira-kira demikian ya kayak usikum wa iyaya ini bukan berarti saya kayak soleh banget, tidak ya. Tapi ya saling mengingatkan, saling menasehati. Saya juga masih banyak kesalahan dan khilaf dan alpa yang saya lakukan gitu ya.
mengenai struktur Al-Quran tadi sebenarnya ada yang mau saya sampaikan juga dari An-Naba Al-Azim ini. Kalau masih orang tidak percaya, tadi misalkan ya dari Kak Riri tadi bilang Quran ini mungkin kita ngerasa pas baca eh, ada yang apa namanya kayak kebelibet. Maksudnya baca Al-Quran lagi ayat ini terus lagi bahas tentang ini kok tiba-tiba bahas tentang ini gitu seakan-akan nggak nyambung gitu ya. Mungkin kita beberapa kali nemu kayak gitu. Nah, itu coba silakan bisa baca Nadmu Duror fi Tanasubil Ayat Suwar Imam Al-Baqai. Itu ngejelasin bahwasanya nggak ada ayat yang kayak gitu, nggak ada ayat yang nggak nyambung gitu ya. Maksudnya dalam satu surah semua ayat pasti sangat nyambung. Itu jelasin. Semua yang kita kira kok kayak lompat temanya nggak ada. Nah, buk eh, ketika kita menganggap bahwasanya semua ayat itu berarti memiliki ketersinambungan, semua ayat nyambung, ini salah satu bukti mujizat juga ya. Bagaimana Quran yang turun secara terpotong-potong selama 23 tahun dengan kejadian-kejadian yang random, tapi ternyata full utuhnya jadi satu yang itu nggak ada yang kebalik sama sekali. Ketika kita tadi mau bikin bangunan, kita disuruh nih, kita kasih satu batu bata. Habis itu besoknya dikasih satu karung semen. Besoknya kita dikasih tiba-tiba setrak batu bata. Terus itu dikasih kaca 2 biji doang. Itu kira-kira bisa nggak kita bikin bangunan yang utuh bagus tanpa kita ada renovasi? Nggak akan bisa. Bayangkan Quran yang yanzil munajjaman, turun itu Al-Quran eh, berperiode-periode berhasbal wako'i, ada kejadian apa direspon atau mungkin emang Rasul lagi bacain selama 23 tahun tapi tidak pernah ada yang kebalik-balik ayatnya. Bahkan kita ketika baca Quran kita nggak ngerasa kalau itu ayatnya ayat kebalik kayak gitu. Contoh tadi baca surat Al-Mudaththir gitu ya. Surat Al-Mudaththir ya udah kayak satu surat aja. Kita nggak tahu padahal ini ayat ini turun setelah ini, ayat ini turun setelah ini ayat duluan dan lain sebagainya. Baca Al-Baqarah. Padahal ayat yang terakhir turun ada di Al-Baqarah. Tapi pas kita baca Al-Baqarah ya kayak satu surat aja, utuh. Nggak ada yang salah tempat gitu ya. Itu bukti mujizat Quran juga ya. Atau tentang jaros tadi, ini sedikit penekanan di akhir mungkin sebelum kita akhiri kali ini. Tentang jaros tadi yang perlu kita ketahui tentang ijaz sauti. Ada ijaz sauti, kemujizatan Al-Quran dari sautnya, dari suaranya itu adalah bahkan kita gini, dari tadi ya syajarat, itsaqaltum dan lain sebagainya, kubkibu, laidhaban dan lain sebagainya, kata-kata dalam Al-Quran itu yang kalau bikin kita gini, kalau kita mendengarkan Al-Quran ada khutbah Jumat yang pakai bahasa Arab misalkan di Unida ya. Oh Kak Jumardi mau duluan silakan Kak. Di Unida atau di kampus manapun atau dimanapun ya teman-teman yang mendengarkan khutbah khutbah Jumat itu kita bisa bedain khotib ini lagi ngomong materi khutbahnya atau lagi nyampein hadis atau lagi nyampein ayat Quran. Sekalipun satu kita nggak hafal Al-Quran, dua kita nggak hafal hadis, tiga kita nggak hafal bahasa Arab. Kita bisa dengar ini ayat Quran, ini bukan, iya kan? Bahkan sampai kalau kita dengar ada orang lagi ngaji gitu, ya, suaranya samar-samar kita nggak kedenger ayatnya lagi baca apa, kita bisa bilang ini bukan syair tapi ini Quran, gitu. Itu tuh sebegitu rigidnya Al-Quran dengan ilmu tajwid dan lain sebagainya ya. Nah ini salah satu bentuk mukjizat juga. Nah ini kan kalau kita bisa mempelajari hal yang demikian gitu ya, kita salah satunya kan dengan cara ada ruang baca ini, kita mengkaji buku-buku. Akhirnya kan kita jadi insya Allah bertambah ilmunya gitu ya, bertambah ilmu dan ya kita harus selalu ingat manis dada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan gitu. Kita harus bertambah ilmu dan bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah taala. Saya kira demikian Kak Deni, mohon maaf kalau panjangan. Aman tadi, aman Kak, aman Bang. Nah, oke, sepertinya sebelum kita akhiri, sepertinya kita sesi foto dulu, dokumentasi, karena alhamdulillah pesertanya masih banyak ini. Luar biasa, peminatnya sangat banyak untuk pembahasan An-Naba'ul Azim ini. Alhamdulillah. Siapa ini ya, Nia? Ustazah. Yang jepret siapa? Kak Hadir, Revor? hadir. Oh Kak Oke. Mariam. Silahkan teman-teman on kan kameranya untuk kita Masya Allah ada Kak sesi. Hasan Mustafa. Yang lain Kak Rahmi, Kak Depi, Kak Erni, siapa lagi? Kak Nev, Kak Repor, Kak Rani, Kak Sri, Prof Syam nih, Prof Syam, silahkan. Waduh, Prof Syamsu Zahro, Masya Allah. Itu Beliau bentar lagi jadi prof itu.
Masya Allah. Waduh, ada Bang Gimana? Difta juga nih, Masya Allah Bang Difta. Masya Allah. Gimana Wah, persiapannya? S3, persiapan S3 gimana persiapan S3 Masya Bang Difta? Allah. S3 ya, Masya Allah. Itu bisa Oke, katanya gimana nih Ustazah? Ya, Aba-aba? Oke. oke. Bentar. Wahid, Isnin, Salasa. Oke. Ada gestur, Kak. gestur Gestur. gimana, Kak? Antum bener aja sini. Gestur gimana? Ngomel-ngomel mic-nya masih kedengeran Kak? Kayak gini. Ya, Kak Fasya, nggak kelihatan itu Kak Fasya ya? Kak Erni mana Kak Erni? enggak, geng. Ya, Wahid, Isnin, Salasa. Kepala aja. Oke, makasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ruang baca yang diadakan oleh Al-Himah pada kali ini. Mudah-mudahan terima kasih, syukron kasiran kepada Kak Mas Audito, Bang Mas Audito, Ustadz Mas Audito yang telah memberikan ya limpahan ilmu yang luar biasa yang memberikan kami ya khazanullah, pengetahuan dan ilmu yang mudah-mudahan bisa diamalkan dan mempertebal keimanan kami dan bisa beramal soleh ya karena bisa berkat antum ya kan bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang besar, bukan hanya bertemu besar di dapur tapi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Oke, saya sendiri Denny Fatur Rahman, jika ada salah-salah kata atau apapun itu yang tidak berkenan di hati-hati antum-antum semuanya, saya pribadi mohon maaf atas kesediaannya. Terima kasih. Sebelum itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Amin. Amin. Makasih Kak Denny. Ini buku-buku yang tadi saya tulis di ini ya, saya